Oke, cuma 4 orang. Kayaknya TK itu ada banyak nih. Ada berapa orang? Pak Wandi izin Pak. 20 kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Berarti seharusnya sekitar 13 ya. Oke, saya langsung aja karena waktu kita nanti takutnya terbatas dan terputus. Jadi yang tertinggal nanti silakan ini saya record ya. Jadi nanti yang tertinggal silakan join aja. Terus silakan nanti lihat share video recordnya. Oke, terakhir pembahasan kita ya karena kita membahas apa yang sudah saya berikan di modulnya. Jadi kemarin itu terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana caranya menambahkan sebuah variabel dengan tipe data konstan. Oke, oke, siap. Oke, si Wandi ya. Nah, lalu juga pada tipe data konstan tersebut kita udah jelasin bahwasanya terdapat dua jenis cara yang bisa kita gunakan di dalam pendeklarasian sebuah nilai konstan. Ya, yang pertama di mana Anda bisa menambahkan sebuah definisi untuk membuat sebuah variabel konstan itu dalam bentuk preprosesor ya dengan menggunakan kata kunci define. Lalu diikuti dengan nama dari variabelnya, lalu diikuti dengan nilai dari variabel tersebut ya. Jadi tanpa menggunakan operator sama dengan dan tanpa menggunakan atau mengakhiri dengan menggunakan titik koma ya. Jadi pendeklarasian define tanpa diperlukan adanya tanda sama dengan untuk memasukkan nilai ke dalam pengenal dan juga tanpa diakhiri dengan similikan. Nah, yang kedua itu kemarin dengan menggunakan kata kunci konstan atau cons ya. Sedangkan dengan kata kunci cons, pendeklarasian konstan mirip dengan deklarasi variabel biasa, tetapi dengan menambahkan kata kunci atau kalimat ya, atau kata cons ya di depan dari tipe data variabel yang ingin Anda buat. Nah, ini contohnya kemarin kita udah contohkan. Lalu kita udah jelaskan juga sedikit tentang beberapa operator yang hampir sama dengan pemrograman Java. Jadi ada operator untuk aritmatika, operator untuk majemuk di sini ya, ada penaik dan penurun. Ini juga terakhir kemarin kita udah jelasin bahwasanya kemarin kita contohkan bentuknya seperti ini. Ya, jadi ada contoh kemarin B sama dengan 3, A sama dengan plus B ya. A sama dengan 4, B sama dengan 4 itu adalah hasil yang didapat kalau kita menambahkan plus B di depannya. Tetapi jikalau kita menambahkan plus-plusnya itu di belakang atau B ya atau A sama dengan B plus plus maka hasil A tersebut akan menjadi 3. Nah, jadi dari contoh 1 ya, nilai B dinaikkan sebelum di copy ke variabel A. Jadi makanya dia asumsinya ibaratkannya nilainya awalnya udah ada nilai angka 3. Dia bilang dinaikkan dulu katanya. Berarti kan dari 3 berarti dinaikkan satu tingkat. Karena plus-plus itu kan naik satu tingkat dia. Maka dia mendapatlah plus-plusnya berarti 3 naik satu tingkat menjadi 4 langsung. Ya. Sedangkan pada contoh 2 nilai B dikopikan terlebih dahulu. Jadi dia dikopi dulu. Berarti angka 3-nya udah masuk gitu. Jadi makanya angka 3-nya tercetak. Ya, maka terlebih dahulu ke dalam variabel baru kemudian dinaikkan. Jadi waktu dicetak ternyata hasil penaikannya itu tetap terjadi gitu, tetapi tidak tercetak langsung di dalam sistem. Itu yang kemarin kita cobakan, makanya dengan konsep yang sama ya, tetapi jikalau kita memasukkan ke dalam sebuah variabel ya, dia akan menghasilkan hasil yang berbeda. Yang satu dinaikkan, yang satu tidak dinaikkan. Tetapi kalau kita tanpa menggunakan variabel, langsung kita cetak, maka dia akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu adalah menaikkan. Ya, beda kalau kita masukin ke dalam variabel. Nah, itu kemarin kita udah jelas sedikit. Lalu bentuk operasional ini biasanya digunakan untuk percabangan di dalam if atau looping ya atau perulangan. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke sini ke dalam sebuah operasi ya yang disebut dengan nama input dan output standar. Nah, untuk input dan output ini mungkin kalau masih ingat di Java juga ada ya. Kalau di Java itu kemarin ada sistem out println, lalu ada sistem in ya, ada input, ada output. Nah, di sini juga konsepnya seperti itu ya. Kalau yang namanya output itu kita sudah temui kemarin pada cout. Kita buka yang kemarin terakhir. Nah, ini kemarin terakhir ya. Kita sudah menemui ini pada cout. Ini adalah output. Cout berarti C output gitu maksudnya ya. Lalu dia ada satu lagi namanya adalah cin ya, C input. Nah, dalam deklarasi library C++, IOStream mendukung dua operasi. Nah, jadi kalau kita udah memasukkan IOStream, barulah kita bisa menggunakan yang namanya cout dan cin. Ya, makanya namanya IO, input, output, streamnya, memorinya. Nah, mendukung dua operasi dasar yaitu cout untuk output dan cin untuk input. Nah, biasanya dengan perintah cout akan menampilkan sesuatu ke layar. Ya, monitor dan dengan perintah cin akan menerima masukan. Konsepnya sama seperti itu, ya, cuman caranya agak sedikit berbeda. Nah, untuk cout di sini, untuk cout menggunakan operator ya, itu dia insert operation, jadi menggunakan tanda kecil darinya dua kali. Ya, atau panah dua kali atau kita buat sih kecil dari ya. Kecil darinya dua kali. Jadi dia buat insert operation. Nah, ini contohnya ya sama seperti yang sebelumnya di atas kita udah pakai cout, seharusnya sih udah tahu konsepnya. Nah, di mana dia di sini lebih ngejelasin lagi, di mana cout, misalkan dia mencetak tulisan selamat datang. Jadi kalau kita menambahkan yang namanya petik 2 di dalam sebuah teks, saat kita menampilkan cout, berarti kita mencetak tulisan selamat datang itu ke layar. Nah, kalau yang kedua, cout 120 ya, berarti dia mencetak angka itu tersendiri. Mencetak angka 120 ke layar. Nah, kenapa di atas itu ada petik, di bawah enggak ya? Karena kan kalau di atas dia adalah sebuah teks. Jadi setiap yang alfanumerik, mau dia gabungan huruf dan angka, mau sebuah huruf ya atau teks, itu Anda harus menambahkan petik 2. Nah, kalau angka tidak perlu menambahkan tanda petik. Karena kalau dia kasih petik, dia akan menjadi sebuah karakter yang disebut teks tadi atau alfanumerik. Nah, lalu yang di bawahnya itu kenapa di situ hanya X saja? Ya, ini sama juga seperti sebelumnya. Di sini juga sudah ada sih, yang kemarin juga ini ya. Ini seperti ini kan A, B, C, D, E. Ya, ini penjelasannya lebih detailnya. Mencetak isi nilai variabel X ke dalam layer. Jadi kalau sebuah karakter atau huruf tanpa menggunakan embel-embel petik 2 dan dia bukan sebuah angka, lalu dicetak, maka dia seharusnya adalah sebuah variabel. Dan seharusnya di atas itu, ya atau deklarasi di atasnya, dia harus sudah dideklarasikan terlebih dahulu. Misalkan dia integer, ya berarti int x ya, int x sama dengan berapa isi dari x-nya, misalkan 10. Nah, operator tadi yang insert operation tadi dikenal sebagai insert operator yang memberikan perintah kepada cout. Untuk contoh pertama, kalimat yang akan dicetak layar diapit oleh tanda petik 2 karena berupa string, sedangkan untuk contoh kedua dan ketiga tanpa tanda petik 2. Karena yang akan ditampilkan ke layar bukan berupa string. Nah, itu tadi penjelasan yang udah kita jelasin tadi, ya. Nah, sebagai contoh perhatikan perbedaan dua pernyataan berikut. Nah, kalau di atas dia pakai petik, kalau di bawah dia tidak, ya. Berarti kalau yang di atas itu teksnya yang tampil. Tetapi kalau yang di bawah itu dia teks juga gitu. Tapi kenapa nggak dipetik? Berarti dia adalah sebuah variabel. Itu yang membedakannya. Sama halnya seperti kita misalkan buatin sebuah dokumen di sini. Nah, biar agak instan sedikit, di sini saya copy langsung. Oke, jaringannya ya. Jaringannya agak-agak nggak stabil. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini ya, kalau semisal kita buat seperti ini, kita save dulu. Saya kasih namanya latihan 4. Oke, saya save. Oke.
lalu di sini kita definisikan misalkan menggunakan integer aja atau char lah ya. Hello. Oke, seperti ini. Lalu kita buat oke, putus ya. Oke, kita lanjut. Hello. Hello. Nah, ini yang dimaksud dari sistemnya tadi. Sini nggak kayak return ya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, kita coba. Oke, jaringannya nggak stabil ya. Hilang-hilang timbul jaringannya. Oke, ini tadi ya, ini tadi yang dimaksud dengan perbedaan. Jadi kalau yang satu adalah sebuah variabel dan yang satu lagi itu adalah sebuah teks. Nah, jadi itu yang dimaksudnya di sini tadi. Jadi ada perbedaan. Ya, jadi kalau misalkan kita kasih petik ya berarti itu adalah stringnya atau teksnya. Jadi insert operation tadi dapat digunakan lebih dari satu. Nah, ini sebenarnya udah saya coba juga atau kita udah cobakan kemarin. Jadi kalau kita buat seperti ini ya mungkin kalau untuk satu jalur teks ya mungkin sih nggak begitu ini ya, nggak begitu berguna sih hal seperti ini, bagusnya kita gabung aja. Tapi itu bisa kita lakukan kalau misalkan kita ingin menggabungkan dengan sebuah variabel ya seperti ini. Nah, jadi di sini dia buatnya pertama itu, jadi dia bilang dapat digunakan lebih dari satu. Jadi simbol ini bisa digunakan lebih dari satu di dalam satu cout tadi. Jadi bisa lebih intinya. Ya, misalkan dia buat seperti ini, cout ya. Lalu di sini ada teks. Berarti sebenarnya dia hanya putus jaringannya. Oke, jaringannya berputus-putus. Tidak stabil dia. Iya, connection. Jelek koneksinya ya. Oke, kita ulangi lagi nih, kita lanjut. Jadi itu untuk menambahkan ya di dalam satu buah cout itu bisa ditambahkan lebih dari satu insert operation. Nah, misalkan lagi kita pengen menambahkan sebuah teks dengan variabel ya. Kemarin ini sebenarnya juga udah kita contohkan. Cuma dari sini ngejelasin lagi definisinya. Nah, misalkan dia buat seperti ini. Nah, dengan perintah di atas makan, oke ini tadi ya. Selanjutnya dapat juga dikombinasikan dengan variabel, misalnya bentuk seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah teks, seperti ini, lalu kita tambahkan dengan teks lainnya, kita bisa kasih lagi simbol insert operation tadi, tes. Oke, teksnya nggak jalan ya? Oke, dan halo, tes. Aduh, gak. Halo, tes. Tes. Oke, jaringannya kesel ya. Oke, lanjutin lagi. Jadi kalau misalkan di sini, kita ganti integer.
Ini variabel. Nah, jadi kalau kita pengen menggabungkan teks dengan teks ya sebenarnya sih nggak mesti kita tambahin satu lagi di sini ya. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Lalu kita misalkan nambahkan enter, saya kasih seperti ini. Nah, kalau misalkan kita pengen nambahin dia dengan teks, dengan variabel, ya kita bisa buat seperti ini. Aduh, apalah jaringan kayak gini nih. Jaringannya nggak bagus. Nah, kira-kira bentuk seperti itu. Oke, bentar. Susah ya. Oke, ini ya. Jadi kalau kita menggabungkan dengan variabel, jadi kita kasih dulu insert operation-nya, baru kita buat teksnya, lalu kita kasih lagi untuk mengapit untuk memberikan variabelnya. Nah, ini juga harus dispasi karena spasinya tidak bisa otomatis. Jadi walaupun di sini dikasih spasi, dia nggak ngefek dia jadinya. Nah, jadi kita bisa hanya memberikan di bagian di sini. Nah, lalu ya itu dia konsepnya, maka akan tampil bentuk seperti ini. Nah, jadi kalau di sini ini juga udah dicobain sih kemarin untuk nambahin variabel seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini ya karena ininya belum ada. Kita bisa tambahkan di sini langsung. Oke, kita eksekusi. Nah, itu dia ya. Jadi spasinya nggak ngefek, kita kasih di sini spasi. Oke, bentuknya seperti itu. Jadi, bagaimana caranya menambahkan sebuah variabel ya ke dalam teks atau menambahkan teks dengan teks lainnya. Nah, mungkin kalau untuk seperti ini sih yang nggak disaranin sih ya, karena memang nggak begitu ada manfaatnya. Kita bisa aja langsung buat dalam bentuk seperti ini. Ini akan mempermudah atau mempersingkat perintah atau kode kita. Nah, selanjutnya yang paling penting dari Sior adalah bahwa perintah ini tidak akan menambahkan perintah ganti garis ya atau ganti baris ya. Sorry. Untuk membuktikan perhatikan oke ini udah dijelasin ya. Jadi kita bisa menambahkan kemarin adalah /n untuk membuat baris baru. Oke, ini udah kita jelasin. Nah, atau dapat juga dengan menggunakan perintah n. Nah, ini juga ya. Jadi selain kita menggunakan perintah /n tadi, nih perintah /n tadi, kita juga bisa menambahkan perintah di sini dengan menambahkan perintah n seperti ini. Ya, jadi perintah n itu juga diasumsikan adalah untuk membuat garis baru. Ya, jadi ada baris baru nanti setelah kalimat yang telah dituliskan. Kita cobakan. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya hampir sama. Ya. Jadi yang satu juga membuat baris baru, yang NL juga membuat baris baru. Ya, sama lah kayak di HTML itu ada BR, ada yang paragraf. Nah, kalau untuk L ini sih memang lebih cocoknya dia fungsinya untuk membuat paragraf baru. Tapi kalau yang N tadi, /n tadi, itu lebih cocok untuk membuat baris baru. Nah, selanjutnya ini ya oke. Nah, selanjutnya adalah perintah cin. Ya, jadi kalau yang tadi itu adalah insert operator atau insert operation. Untuk cin itu adalah input, namanya cin. Berarti kan C input gitu. Untuk menerima inputan dengan perintah sin, ya, maka operator yang
akan digunakan adalah overloaded operator ya atau overloaded operation dan diikuti oleh variabel tempat menyimpan inputan data. Jadi ya kita bisa melakukan input ya atau melakukan inputan itu hanya langsung ke dalam sebuah variabel. Jadi kita harus memanfaatkan sebuah variabel sebagai media tempat kita melakukan input. Nah, ini mungkin lebih sederhana daripada Java kemarin ya. Kalau Java kemarin kan kita harus masukin dulu scanner ya, import Java util scanner, baru kita buat lagi cin lagi, kita buat variabel atau kita buat objek. Nah, kalau di sini enggak ya, kita hanya tinggal buatin variabel lalu kita buatin scene-nya. Nah, kita lihatkan misalkan seperti ini ya. Kita buatlah di sini misalkan scene-nya di sini. Ya, sorry salah. Scene-nya seperti ini. Nah, egg-nya saya hapus. Oke, egg-nya saya buat di sini. Nah, jadi nanti akan ada hello, nama saya Gustrio, lalu ada scene. Nah, nanti kursor kita akan berhenti di sana. Jadi kita harus mengisikan dulu nilai, baru nanti kita enter, baru nilai ya yang kita inputkan dari perangkat keyboard itu baru masuk ke dalam variabel tersebut. Nah, ini dia bentuk konsepnya. Scene hanya dapat diproses setelah menekan tombol enter. Jadi, walaupun hanya satu karakter yang dimasukkan sebelum penekanan enter, scene tidak akan merespon apa-apa. Scene juga dapat digunakan menerima beberapa inputan dalam sekali pernyataan. Seperti ini. Nah, dia buat seperti ini, A dan B dibuatnya. Sama dengan pernyataan sin A dan sin B. Ya, bisa kita contohkan nanti, kita cobakan dulu yang pertama. Kedua, pernyataan di atas jika dijalankan akan menerima 2 kali inputan data. Satu untuk variabel A dan satunya adalah untuk variabel B. Dan untuk pemasukan datanya dipisahkan dengan pemisah. Misal seperti spasi atau tab atau enter. Jadi tetap dia ngebacanya 2. Nah, kita contohkan. Oke, kita coba jalankan. Oke, nah dia bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada kursor yang kedap-kedip ya. Mungkin untuk memperbagus tampilannya ya di bawah sini kita bisa buat dulu nanti ininya. Ya, sedikit kalimat kayak antar muka gitu. Saya buat di sini misalkan 29. Saya enter. Nah, jadi angkanya langsung muncul di sini. Oke. Nah, jadi perintah cout itu untuk output, perintah in untuk input. Jadi memang agak lebih sederhana dari penggunaan yang keluar Bapak. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita pengen membuat sebuah perintah aritmatika seperti yang kemarin misalkan kita hapus saja. Ya, sama konsepnya seperti ini juga. Misalkan di sini ada variabel 1 ya atau kita sebut aja namanya A, B, C. Ya, kita contohkan yang tadi. Dia buatnya itu kita buat seperti ini, cout. Tuliskan nilai A dan B. Oke. Nah, si ini kita buat di bawah. Jadi dia seolah dia nulisnya tetap ke samping. Si in ya. A B. Oke, kita buat seperti ini. Ya. Berarti tadi diinstruksikan di sini kan seperti yang dinyatakan tadi. Kalau kita menulisnya bentuknya seperti ini, itu sama pernyataannya dengan seperti ini, ya. Kita akan cobakan. Jadi kedua pernyataan di atas itu dikatakan jika dijalankan akan meminta 2 kali inputan data. Nah, satu untuk variabel A dan satunya lagi adalah untuk B. Dan juga untuk memasukkan datanya dipisahkan dengan pemisahan. Misalnya dengan spasi, tab, atau enter. Oke, kita contohkan, kita coba jalankan. Berarti di sini kita buat cout-nya dulu untuk mencetak hasil yang udah jadi nanti. Oke.
nilai, saya gabungin dalam bentuk seperti ini. A, B. Oke, nah ini mungkin lebih tepatnya kalau dia jalan dengan variabel, itu memang bagus sih pakai /n. Tapi kalau memang yang di belakangnya seperti ini, nah oke, kita coba jalankan. Oke, kita coba jalankan. Your internet connection stable. Oke, nah seperti ini. Ya, kita cobakan seperti apa yang diinstruksikannya. Misalkan kita masukkan nilai 12, saya enter, atau saya, ya katanya tadi kan dia bisa dikasih spasi, bisa di tab, bisa di enter. Kita coba enter, apakah benar? Oke, kita masukin 23, enter. Nah, seperti itu. Ya, jadi dia langsung memasukkannya. Tapi kalau digabungin teksnya nggak mau. Ya, kita contohkan lagi. Misalkan kalau kita kasih dia spasi, apakah dia berlaku di sini? Kita contohkan spasi 23 atau 27, enter. Nah, juga seperti itu. Ya, jadi kita bisa langsung memasukkan dua buah nilai dalam. Nah, ini contoh untuk 3 buah. Ya, kita contohkan. Nah, oke, misalkan 24 spasi 56 spasi 100. Nah, juga dia berlaku ya. Jadi berapapun nilai variabel yang dimasukin itu bisa digabungin dalam bentuk format seperti ini. Atau juga bisa dibuat satu-satu ya. Tapi mungkin kalau untuk sebuah nilai yang memang dikhususkan itu ya sebaiknya sih satu-satu. Kalau untuk tujuannya mungkin memang itu memasukkan nilainya sekaligus, jadi misalkan langsung masukin sekaligus ya, jadi masukin dalam bentuk spasi tadi. Ya, tapi mungkin itu nggak begitu berguna sih ya. Maksudnya itu dia hanya ada sebuah fitur hal seperti itu. Tapi kalau misalkan kita pengen membuat sebuah proses aritmatika dalam bentuk kayak gini, kita contohkan, tuliskan nilai A. Oke, nah ini saya buat seperti ini. Tuliskan nilai B. Nah, mungkin ini akan lebih bagus ya. Nah, oke. Nah, ini contoh untuk sebuah operasi ya atau operator dengan menggunakan nilai inputan lalu dengan menambahkan operator ya, operasi ya dengan menggunakan operator aritmatika. Jadi kita contohkan di situ, kita kalikan. Oke, kita eksekusi. Oh, sorry, ininya kurang. Oke, ini sama lah contoh kayak yang Java yang sering kita udah buat dulu. Misalkan 6 dikali 8. Nah, hasil kalinya adalah 48. Ya. Oke, seperti ini. Ya, jadi kita bisa melakukan proses aritmatika dengan menggunakan SIIN langsung. Jadi lebih sedikit lebih simple daripada di dalam Java kemarin. Nah, lalu misalkan kita contohkan juga kita gabungin kombinasi dengan ini dengan apa namanya? Konstan kemarin ya, dengan nilai konstan. Nah, contoh yang pertama untuk nilai konstannya kita contoh buatkan di atas ini. Seperti ini.
define misalkan D ya, saya kasih langsung nilainya adalah 12 tanpa menggunakan titik koma atau konstan yang bisa kita buat dari sini seperti ini ya, salah dia. Oke, kelupaan ya. Nah, kita cek lagi. Lupa karakter C out ya. Ini jaringannya. Jaringannya enggak, ini susah jaringannya ya, benar tadi ya. Cons. ST. Oke, ini dulu saya. Ini kita coba nanti latihan dulu sedikit. Oke. Cons integer lah gitu ya. Oke. Sama dengan 7. Oke, Oke, saya kasih pada defend D itu 8, yang ini